Ya, teman-teman langsung aja kita mulai. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang Gubernur Jenderal VOC. Ini langsung aja Bapak share screen. Nah, kalian mikrofonnya nyalain aja ya buat mastiin apakah berjalan dengan lancar gitu. Mana? Bapak, Bentar, Bapak. ini nggak keluar. Sorry ya. Ini kita save dulu, bentar. Sorry, ini Bapak save dulu. VOC. Oke, bentar Bapak buka lagi. Nah, coba. Oke, kita share screen. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ada, Pak. Udah ya? Sudah Aman ada, ya? Pak. Oke, thank you. Nah, kita langsung aja mulai. Nih dia. Jadi judul besarnya itu adalah tentang... Sorry, ininya mana ya? Nah, yuk. Yang sekiranya di rumahnya ada gangguan noise dan lain-lain, boleh dimatiin aja ya. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah kalian ada pertanyaan, itu kalian boleh langsung aktifin aja mikrofonnya. Tapi kalau yang di rumahnya tentram gitu, yang di rumahnya nggak ada noise dan lain sebagainya, itu silahkan nyalain aja ya. Yuk, langsung aja bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Judulnya adalah Peristiwa di Masa Gubernur Jenderal VOC. Jadi kalau kita sedikit recap gitu ya, VOC. VOC ini dia pimpin ya. Awalnya itu adalah oleh The Heron, kalau kalian masih ingat ya. Jadi ada yang namanya The Heron 17. Nah, The Heron 17 ini alias Dewan 17 ya. Jadi dipimpin oleh para dewan yang anggotanya itu 17 orang. Disebutnya The Heron 17. Dan kalau kalian masih ingat, si The Heron 17 ini punya markas besar ya. Jadi punya kantor. Kantornya itu adalah di, atau kita sebut aja markas ya. Markasnya itu ada di Amsterdam ya, alias ada di Belanda. Sorry bentar. Oh, ini catatan ya. Nah, ada di Amsterdam, di Belanda ya. Nah, sedangkan si VOC itu kan dia punya target. Nah, ini targetnya VOC. Di sini dia punya target datang ke Indonesia itu untuk menguasai wilayah satu Banten ya. Jelas mereka datang ke Banten. Nanti ada juga yang disebut dengan Jayakarta. Jakarta itu ya sekarang Jakarta ya. Terus ada juga di Ambon. Bentar, Bapak sambil nge-admit teman-teman yang lain. Ya, baik lagi. Ada di Banten, ada di Jayakarta. Terus mereka juga targetnya pengen menguasai wilayah Makassar juga ya nanti di Sulawesi. Terus mereka juga jelas pengen menguasai Maluku sebagai pusat rempah-rempah, dan juga mereka pengen menguasai Ambon. Nah, jadi nanti si VOC ini punya target untuk bikin pos perdagangan, bikin markas-markas kecil gitu ya. Jadi cabang markas di daerah Banten, Jayakarta, Makassar, Maluku, dan Ambon. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah markas besarnya ada di Amsterdam. Jadi untuk memantau gitu ya, ini ibaratkan mata gitu. Nah, ini mata. Nah, untuk memantau si pos-pos yang ada di Banten, Jakarta, dan kawan-kawannya itu susah kan? Ini secara LDR-an gitu. Beda banget kayak kalau misalkan kita sekarang misalkan ada salah satu ojek online gitu ya. Kalau ojek online itu kan si pegawai-pegawainya itu bisa dipantau ya, bisa dipantau secara langsung apakah lewat GPS atau apapun gitu. Nah, kalau dulu kan belum ada gadget, belum ada sistem GPS untuk memantau pegawai jarak jauh. Jadi kebayang ya sama kalian, Dewan 17 ini memimpin VOC, punya markas besar di Amsterdam, tapi
harus memantau si pos-pos VOC yang ada di wilayah Indonesia gitu. Jadi akhirnya ini bisa kita bilang sebagai LDR-an ya statusnya, long distance relationship gitu. Dan ini yang namanya LDR-an biasanya nggak efektif gitu. Jadi kalau kalian pacaran juga LDR-an kan susah ya. Pasti berujung pada sebuah perkelahian, posesif, saling nggak percaya dan lain sebagainya. Nah, makanya sebagai solusi karena ini nggak efektif, sorry ya ini kesini, karena ini nggak efektif, maka solusinya itu diutus yang namanya gubernur jenderal, gubernur jenderal. Nah, fungsinya apa? Si gubernur jenderal ini jelas ya tadi untuk memimpin VOC di tanah jajahan gitu. Jadi di tanah jajahan. Kenapa Pak yang mimpinnya kok harus seorang jenderal? Nah, jadi kalau kalian masih ingat ya, VOC itu kan punya hak istimewa yang namanya hak oktroy. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, intinya VOC ini meskipun perusahaan dagang, jadi kalian bayangin VOC itu perusahaan dagang, tapi dia karakternya militeristik gitu. Militeristik itu artinya perusahaan dagang yang punya militer gitu. Dan dia dipimpinnya oleh seorang gubernur jenderal gitu. Jadi bukan sekedar gubernur, tapi juga sekaligus merupakan seorang jenderal. Karena dia emang mau memimpin nanti si Indonesia itu dengan cara yang sangat militeristik ya. Jadi silakan kalian fokus setting. Sekarang kita bakal setting mindset gitu ya maksudnya. Kita bakal bahas tentang gubernur jenderal VOC gitu ya. Ini masih ada yang mau join. Oke ya, boleh di screenshot dulu silahkan. Mumpung masih banyak yang baru join. Kansa. Udah di screenshot ya? Aman? Oke. Sip, kita lanjut. Nah, ini bisa kalian lihat. Di sini ada foto ya. Kalau orang Belanda tuh baju-bajunya kayak gini, orang dulu tuh pakai apa namanya yang penyanggah biar kayak tegak gitu ya. Biar gagah. Dan di sini udah kelihatan namanya siapa? Peter Bout ya. Jadi kita bakal bahas ada sekitar 4 gubernur jenderal yang bakal kita bahas hari ini. Meskipun gubernur jenderal VOC itu ada banyak gitu ya. Bapak lupa jumlahnya berapa, tapi kalian bisa cek di Wikipedia. Nah, dan nggak mungkin kita bakal bahas semua gubernur jenderal itu satu persatu. Tapi kita bahas yang punya peran-peran penting aja gitu di VOC ya. Jadi yang pertama namanya itu si Peter Bout ya. Dia sebagai gubernur jenderal VOC yang diutus pertama kali ke Indonesia gitu ya. Sorry, masih ada yang join. Ya, kita lanjut lagi. Putri Fadilah. Sorry, agak kepotong-potong karena ada yang baru join. Nah, Peter Bout. Jadi Peter Bout itu adalah gubernur jenderal pertama yang diutus untuk datang ke Indonesia ya. Ke Banten gitu. Nanti apa aja yang dia lakukan? Yang dia lakukan pertama kali itu adalah jelas dia mendirikan pos ya. Mendirikan pos perdagangan. Yang dilakukan oleh Peter Bout itu adalah dia bikin pos perdagangan di Banten dan juga di Jayakarta. Jadi wilayah awal VOC itu di sini, di Pulau Jawa ya khususnya, di Banten dan juga Jayakarta. Jayakarta tuh kalau sekarang ya Jakarta gitu. Dan di sana tuh ada pelabuhan, kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ada yang namanya pelabuhan Sunda Kelapa. Sorry, ada yang baru join lagi. Sorry kepotong. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi pertama kali yang dia lakukan itu adalah membuat pos perdagangan.
Nah, terus di sini di Sunda Kelapa ya. Nah, Sunda Kelapa itu wilayah Sunda Kelapanya dipimpin oleh pangeran, seorang pangeran. Yang namanya itu adalah Wijaya Krama ya. Jadi sebetulnya si Pangeran Wijaya Krama ini bawahan dari kerajaan Banten. Nah, kan waktu itu di Pulau Jawa udah ada kerajaan Banten ya, yang coraknya itu beragama Islam. Nah, terus di Banten itu ada seorang pangeran yang namanya Wijaya Krama. Jadi si Wijaya Krama ini dia sekaligus bos, sekaligus pengusaha gitu ya. Pengusaha yang nguasain wilayah Sunda Kelapa gitu. Ada lagi yang join. Nah, terus si Peter Both ini gitu ya membuat perjanjian gitu. Perjanjian dengan si Pangeran Wijaya Krama ini, dengan Pangeran Wijaya aja ya, Bapak singkat, Pangeran Wijaya. Nah, jadi si Peter Both bikin perjanjian sama Pangeran Wijaya Krama yang isi dari perjanjiannya itu adalah membeli tanah. Gitu. Jadi dia itu membeli tanah yang luasnya itu adalah 50 dikali 50 fedem gitu. Jadi kalau dulu hitungannya bukan 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Jadi ada istilah Belanda yang disebutnya itu fedem, VDM nulisnya. Luasnya 50 kali 50 gitu. Emang 1 fedem berapa, Pak? Nah, 1 fedem, 1 V itu panjangnya 182 cm ya. Jadi kalian kaliin aja 182 dikali 50 terus dikali 50. Nah, itu luas tanah yang dibeli oleh si Peter Both gitu ya. Dan selain itu dia juga, selain di Banten dan di Jakarta, dia juga akhirnya mendirikan juga pos di, itu ada handphone yang ngegeter ya. Nah, ada bikin pos juga dia akhirnya di Maluku dan Ambon. Nah, coba kalau misalkan di sini Bapak tanya gitu ya, di sini udah ada unsur penjajahan belum menurut kalian? Udah ada unsur penjajahan belum dari yang tadi Bapak jelasin? Ada nggak yang dilakukan oleh si Peter Both ini, ada unsur penjajahan nggak kira-kira? Ada. Belum ya, betul, belum. Karena di sini belum. Karena si Peter Both ini dia masih fair gitu. Masih fair dalam arti dia masih secara baik-baik gitu ya. Dia masih membeli tanah di daerah Banten dan di Jakarta. Jadi dia beli. Belum secara paksa. Kalau ngejajah itu kan udah ada unsur paksaan gitu ya. Apakah itu diperangi gitu atau dengan cara apa gitu. Nah, tapi di sini masih belum ada unsur penjajahan. Makanya sama si Pangeran Wijaya Krama ini disambut gitu. Kata si Pangeran Wijaya Krama, kalian VOC mau ngapain? Mau dagang katanya. Oh ya udah, silakan bikin pos di sini, beli tanahnya kalau mau gitu ya. Makanya disambut karena ya mau dagang. Karena kalau di dalam dagang itu kan ada jual beli ya, yang tentunya dikiranya si Pangeran Wijaya Krama itu bisa menguntungkan gitu. Nah, itu si Gubernur Jenderal yang pertama. Jadi belum ada unsur penjajahan gitu ya, secara paksa gitu. Jadi dia masih fair. Dan dia kalau nggak salah memimpin sekitar 4-5 tahun gitu masa jabatannya ya, si Peter Both ini. 4 tahun. Dia dari tahun 1610 sampai dengan 1614. Jadi sekitar 4 tahun ya kalau misalkan kita hitung. Nah, rata-rata segitu si Gubernur Jenderal VOC. Oke, boleh di screenshot dulu. Yang di Instagram kalian nggak bisa lihat PowerPoint-nya ya, tapi nanti kalian boleh nonton di YouTube gitu siaran ini. Udah di screenshot ya? Udah.
Oke, Udah, Pak. yuk lanjut langsung. Udah, Pak. Mantap. Nah, yang kedua itu ada yang namanya bukan Lawrence Rell, tapi Gerard Reins, ya. Nah, Gerard Reins ini nulisnya kalau bahasa Belandanya Gerrit ya, Gerrit, Garrit gitu. Gerrit Reins, di situ kalian bisa lihat. Nah, ini ya mukanya serem, kumisan, kepalanya agak botak gitu. Nah, ini si Gerard Reins. Kalau di masanya Gerard Reins ini nggak ada sesuatu peristiwa yang terlalu penting gitu, nggak ada perubahan. Jadi di sini tidak ada hampir. Mungkin kalau digali lagi ada aja peristiwa penting di masa ini, tapi hampir tidak ada peristiwa penting gitu ya. Kan kalau misalkan di masanya si Peter Bow tadi ada pembelian tanah, ada pendirian pos gitu. Kalau di masa si Gerard Reins ini hampir nggak ada peristiwa penting. Dan dia cuman menjabat gitu ya. Jadi dia hanya menjabat sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. Jadi intinya cuman sebentar dan nggak ada perubahan yang spesifik gitu yang mencolok yang dilakukan oleh si Gerard Reins ya. Oke, next lanjut kita langsung aja ke yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini ada yang namanya Lawrence ini pen tab-nya agak error. Real ya. Nulisnya gimana? Real bukan? Ini nulisnya takut salah. Iya, Lawrence Real ya. Ini gubernur jenderal yang ketiga. Dan di sini kita bisa lihat ada peristiwa penting ya. Nah, di sini mulai melakukan gitu ya. Melakukan unsur penjajahan gitu. Jadi dia dianggap udah mulai congkak gitu, udah mulai licik gitu ya. Nah, makanya nanti di masa ini tuh ada perlawanan gitu. Jadi mulai melakukan unsur penjajahan, misalkan dia dengan mencoba untuk memonopoli gitu ya, pelan-pelan udah ada mulai unsur monopolinya. Dia udah curang. Jadi misalkan memonopoli tuh ada salah satu komoditas rempah-rempah, contohnya misalkan yang dia timbun gitu ya, dan dia jual mahal gitu. Dan itu dilakukan oleh si Gubernur Jenderal VOC yang satu ini. Dan akhirnya karena dia udah mulai licik, curang, nggak disukain oleh orang lokal, di sini muncul perlawanan ya. Perlawanan dari yang namanya itu nggak boleh pakai si ya. Yang namanya dari Sultan, takut salah nulisnya, Mafakir ya. Sultan Mafakir Abdul Qadir. Nah, Sultan Mafakir Abdul Qadir atau kita sebut aja Sultan Qadir gitu ya. Dia ini dari kerajaan Banten ya. Jadi dari kerajaan Banten, namanya Sultan Mafakir Abdul Qadir, yang melakukan perlawanan terhadap si Lawrence Rell. Karena Lawrence Rell-nya udah kelihatan nih ada indikasi dia pengen ngejajah gitu. Udah ketahuan, oh ini licik gitu. Nah, sampai akhirnya Sultan Mafakir Abdul Qadir ini dibantu oleh yang namanya Thomas Dell. Dibantu sama orang bule ya. Ini berarti dari namanya aja udah orang bule. Nah, siapa itu Thomas Dell? Jadi Thomas Dell itu dia dari Inggris ya. Kok bisa Pak orang Banten dibantuin sama Inggris? Nah, kalau kalian nonton video yang sebelumnya kan gini ya. Kongsi dagang Belanda namanya apa? VOC gitu. Dan si VOC ini punya musuh bebuyutan yang namanya apa coba? Ada yang bisa jawab gak? Ayo, masih inget gak? Apa? EIC ya. Nah, coba kalau kalian udah nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu ada yang namanya EIC. Jadi kalau VOC ini milik Belanda,
kongsi dagang atau perusahaan milik Belanda. Nah, sedangkan kalau EIC ini adalah kongsi dagang yang dimiliki oleh Inggris. Jadi mereka bersaing. EIC, East India Company ya, kepanjangannya. Jadi intinya si dua perusahaan dagang ini tuh bersaing gitu ya, mereka versus saingan, saling memonopoli di daerah Indonesia gitu. Dan si Thomas Dell ini dia dari Inggris gitu. Nah, karena Banten tadi kerajaan Banten dia punya musuh VOC ya, nggak suka sama si Lawrence Rell. Sementara Inggris juga punya saingan VOC. Jadi di sini artinya si Banten sama Inggris ini punya musuh bersama gitu ya. Musuh bersama Inggris dan Banten itu adalah si Belanda alias VOC, betul. Nah, jadi ini ibaratkan mereka gabung untuk berperang bareng-bareng lawan VOC. Hasil dari perlawanannya apa gitu ya. Jadi hasilnya itu ini hasil perlawanan. Apakah si Sultan Mafakir Abdul Qadir itu berhasil? Hasil perlawanan itu adalah VOC terusir ya. Terusir dari Banten dan Jayakarta ya. Jadi untuk sementara waktu mereka berhasil diusir oleh Sultan Mafakir Abdul Qadir. Masih ada yang join di tengah-tengah? Sorry. Oke. Insan ya, nggak apa-apa, kita terima aja. Yuk lanjut ya. Bapak, Yap. Sabi katanya belum di Di-approve. ACC sama Bapak. Oh, coba. Belum diterima. Mana nih cara lihatnya di mana? Coba join lagi. Biasanya kalau udah request ada notifikasinya. Iya Pak, nanti dibilangin. Oke, thank you. Lanjut ya. Kita lanjutin lagi. Dikit lagi, ini ada satu gubernur jenderal yang bakal kita bahas. Jadi di sini kalian udah punya kesimpulan sementara bahwa VOC itu, nah udah ada notifikasi, sorry. VOC itu udah terusir dari Banten dan juga, nah Sabik, udah ya. VOC udah terusir dari Banten dan juga Jayakarta. Dan untuk sementara VOC-nya pindah ke Maluku dan juga Ambon ya. Jadi mereka untuk sementara pindah ke daerah Maluku dan juga Ambon. Di Banten dan di Jayakartanya mereka udah diusir gitu. Yuk, boleh di screenshot dulu terakhir. Kita bakal bahas satu gubernur jenderal lagi. Udah? Udah ya di screenshot. Udah Pak. Oke, Udah, next. Pak. Next yang keempat, sorry. Fotonya ini bukan ya? Oh iya ini benar. Nah ini fotonya agak buram ya. Kalau yang terakhir, yang keempat, namanya itu adalah si Jan Peter Zun Choen. Nah, atau boleh kalian singkat, dia biasanya disebutnya GP Kun ya. GP Kun dipanggilnya. Dan ini tuh bisa dibilang sebagai gubernur jenderal VOC yang paling angker gitu. Paling dajal banget lah gitu. Jadi kalau kalian main game, ini tuh bos paling sulit gitu yang harus dikalahkan gitu ya. Paling ngeri gitu. Meskipun kalau kita lihat fotonya dia kayak kurus-kurus aja gitu. Tapi ternyata di sini dia ngeri. Nah, jadi si Jan Peter Zun Kun ini dia melakukan aksi balas dendam gitu. Nah, balas dendam. Oke, sorry masih ada yang join. Approve aja. Mikael. Oke, Mikael udah join. Lanjut ya. Nah, melakukan aksi balas dendam. Balas dendam apa? Yang tadi si temennya si Lawrence Rell kan diusir dari Banten sama Jayakarta. Nah, akhirnya si GP Kun ini melakukan aksi balas dendam. Nah, dengan
menggunakan ya, dia menggunakan ada 2 versi menggunakan, kalau di Wikipedia jumlahnya itu 17 kapal, tapi kalau di buku paket 18 kapal. Gitu. Ini kita tulis pakai atau dulu aja. Jadi ibaratnya kalau ini boleh Bapak gambar, ini ceritanya Pulau Jawa ya. Dan di sini ada Jayakarta gitu, Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini diserang oleh 18 kapal. Ini ceritanya kapal-kapal yang jumlahnya 18 gitu ya. Dan ini diserang gitu. Jadi dia menggunakan 17 dan 18 kapal. Tujuannya apa? Untuk membumi hanguskan Jayakarta ya. Ini tanggalnya itu adalah sorry Bapak lupa, 30 Mei. Ya. 30 Mei 1619. Sebenarnya kalian nggak dituntut buat ngapalin tanggal sama tahun gitu ya. Tapi ini buat keterangan aja bahwa pada tanggal seginilah Jayakarta dibumi hanguskan. Dibumi hanguskan itu artinya dia dihancur leburkan. Dan Jayakarta ini diubah ya. Diubah menjadi namanya menjadi, sorry ini disingkat menjadi Batavia ya. Jadi kalau kalian pernah dengar dulu namanya itu jadi Batavia. Jadi nama Jakarta itu sejarahnya panjang gitu ya. Dari yang Bapak tahu, apa namanya, pernah ya itu tadi Sunda Kelapa, terus berubah jadi Fatan Mubina gitu ya. Karena pernah ditaklukkan oleh yang namanya Fatahillah gitu. Terus berubah lagi, ditranslate ke dalam bahasa lokal. Jayakarta itu pakai bahasa Sanskerta, artinya kemenangan yang gemilang. Dan di masa VOC ini diganti namanya menjadi Batavia. Dan berubah jadi Jakarta itu kalau nggak salah waktu dijajah sama Jepang. Jadi nanti Indonesia dijajah sama Jepang dan namanya berubah menjadi Jakarta gitu ya. Nah ini yang dilakukan si Jan Peter Zunkun. Dan dia ini dijuluki sebagai peletak dasar penjajahan di Indonesia ya, dari Belanda gitu. Dari Belanda, bukan dari Portugis ataupun Spanyol. Nah, Portugis sama Spanyol kan udah kita bahas ya sebelumnya. Jadi si Jan Peter Zunkun ini orang yang menjadi peletak dasar penjajahan, bisa dibilang kayak gitu menurut versi buku paket gitu ya. Karena kalau yang gubernur jenderal yang sebelumnya kan dia masih fair, masih beli tanah gitu ya, negosiasi curang-curang dikit gitu. Nah, tapi kalau si JP Kun ini udah kita hancur leburkan aja Jayakarta. Kita ubah dan kita tanamkan pemerintahan kita di sana gitu. Kita buat yang namanya Batavia ini. Nah, itu yang dilakukan oleh si Jan Peter Zunkun ya. Saking dia angkernya, saking dia dajalnya, nanti dia itu memimpin VOC selama 2 periode. Jadi dia bolak-balik gitu. Ibaratnya 4 tahun di Batavia, digantiin sama temennya, terus nanti dia balik lagi gitu. Nah, tapi itu bakal kita bahas minggu depan gitu ya. Sorry, tapi sekarang aja deh kita tuntasin ya, biar materi tentang Gubernur Jenderal ini beres. Sekarang aja dikit lagi. Jadi minggu depan kita bahas tentang keruntuhan VOC-nya. Putra Satria baru join. Yuk, jadi si Jan Peter Zunkun ini beres dari JP Kun ya. Beres dari si JP Kun. Ini Bapak singkat aja, Gubernur Jenderal yang kelima. Ini ada yang namanya Peter D Charpentier gitu. Jadi setelah JP Kun ada yang namanya Peter D Charpentier. Sorry ini lupa nggak Bapak cantumin fotonya ya dia. Dan si Peter D Charpentier ini dia dianggap sebagai gubernur jenderal yang lemah gitu, mirip kayak si Gerard Reins. Hampir tidak ada perubahan ya
VOC stagnan. Stagnan itu artinya nggak ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, sampai akhirnya gubernur jenderal yang keenam itu adalah si JP Kun lagi. Dia balik lagi. Kenapa? Karena dia dipercayai oleh VOC gitu ya untuk memimpin. Karena dia tegas gitu, dia kejam, dia bisa langsung bikin kebijakan yang bisa ngebawa perubahan VOC ke arah yang progresif gitu, langsung besar perubahannya. Itu yang dilakukan oleh si JP Kun. Jadi akhirnya JP Kun dia kembali ke Batavia gitu. Dia balik lagi ke Batavia setelah diserahkan kepemimpinannya ke temennya ini, dan dia balik lagi karena dia dipercayai. Dan di masa JP Kun periode yang kedua, bukan Jokowi periode yang kedua ya, tapi JP Kun periode yang kedua, di sini muncul lagi perlawanan. Nah, muncul perlawanan dari seorang sultan yang cukup terkenal ya, yang sering dibahas, yang namanya itu adalah Sultan Agung gitu. Jadi kalian jangan ketukar ya, ada yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau Ageng Tirtayasa itu sultan dari Banten. Nah, kalau Sultan Agung ini dia dari kerajaan Islam yang cukup besar, bahkan bisa dibilang yang memimpin gitu ya di Pulau Jawa. Namanya itu adalah Kerajaan Mataram Islam gitu. Jadi bahkan kerajaan Banten, Cirebon gitu, itu tuh menginduknya ke kerajaan Mataram Islam ini. Jadi dia kayak induk dari kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, ini Sultan Agung karena dia kesel gitu ya sama si siapa namanya? JP Kun ini. JP Kun. Betul, JP Kun, dan akhirnya dia melakukan perlawanan. Meskipun di sini perlawanan dari Sultan Agung ini mengalami kegagalan gitu ya. Meskipun yang namanya definisi kegagalan itu relatif sih teman-teman gitu ya. Jadi maksudnya relatif tuh gini, secara fisik kalah perangnya gitu ya, karena pos persediaan makanannya Sultan Agung ini dihancur-hancurin gitu. Dan akhirnya Sultan Agung mengalami kegagalan secara fisik, tapi secara mental bisa jadi Sultan Agung ini yang jadi inspirasi orang-orang di kemudian hari gitu ya. Yang orang-orang yang jauh setelah Sultan Agung ini punya ingatan dulu kita pernah diobrak-abrik sama VOC dan kita harus balas dendam gitu. Jadi bisa jadi Sultan Agung ini juga dia berhasil untuk memberi semangat orang-orang di masa yang akan datang gitu. Makanya kita harus menghargai juga perjuangan si Sultan Agung ini meskipun secara fisik dia kalah. Nah, yang sangat disayangkan Sultan, ada bayi yang nangis ya. Adiknya siapa tuh? Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi yang sangat disayangkan adalah bahwa sultan-sultan setelah dari Sultan Agung ini didikte gitu ya oleh VOC. Contohnya ada yang namanya Sultan Pakubuwono ya. Jadi Sultan Pakubuwono II ini contoh aja, example bukan ex mantan ya, sorry. Nah, contoh Sultan Pakubuwono II ini dia adalah seorang sultan yang sangat didikte gitu oleh VOC. Didikte itu artinya dia sultan dari kerajaan Islam, tapi setiap kebijakan-kebijakan dari dia itu selalu didikte gitu oleh VOC. Jadi disuruh-suruh. Ada raja di atas raja gitu ibaratnya kayak gitu ya. Dan di sini mengalami kejayaan, VOC mengalami kejayaan beres dari JP Kun. Ini slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir itu masa kejayaan VOC gitu. Jadi di masa kejayaan, kalau tadi udah jelas ya, Batavia dimiliki oleh VOC gitu. Tapi ada juga wilayah lain masa kejayaan. Jadi VOC menguasai
menguasai bahkan di Aceh gitu ya. Dulu Aceh sempat diserang oleh Portugis dan Portugisnya diusir oleh VOC gitu. Jadi VOC berhasil dia menguasai Selat Malaka di Aceh. Terus dia juga nguasain kerajaan Makassar ya. Ini nanti kita bahas. Sebenarnya di kelas 10 udah pernah dibahas. Ada namanya kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ya, kalau kalian masih ingat. Jadi Sultan Hasanuddin, si ayam jantan dari timur ini dikalahkan dan Makassarnya dikuasai oleh VOC gitu. VOC menguasai ini. Nah, terus bahkan sampai ke Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan, Kalsel. Kalau Batavianya nggak usah Bapak tulis lah ya. Tadi karena udah ada Batavia, Ambon, Maluku gitu. Itu dikuasain oleh si VOC gitu. Nah, terus itu ya. Oh, ada juga sorry. Di sini VOC melakukan yang namanya pelayaran hongi ya. Ini biasanya muncul juga di ulangan. Jadi pelayaran hongi itu kayak gimana Pak? Nah, mungkin kalian pernah ke Dufan ya. Di Dufan itu ada kapal kora-kora, pernah naik gak? Wahana yang kora-kora itu? Pernah. Pernah. Nah, jadi gini, betul. Ini misalkan Bapak gambar, ini ceritanya Pulau Maluku ya. Sorry, Maluku bentuknya nggak kayak gitu ya. Dia bentuknya kayak Sulawesi kalau nggak salah, tapi kecil gitu. Nah, ini sorry ya, ini gagal gambarnya. Nah, si pelayaran hongi itu kayak gini. VOC menggunakan kapal kora-kora. Sebenarnya kapal kora-kora itu kapal khas orang Ternate dan Tidore. Jadi ini ceritanya kapal. Nah, mereka itu melakukan pelayaran, mengelilingi, ngejagain si pulau penghasil rempah-rempah ini gitu ya. Daerah Maluku, Ambon. Nah, ini dikelilingi oleh si kapal-kapal kora-kora itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar gini, orang Eropa lain selain Belanda tidak boleh jual beli gitu, atau kita bilang aja tidak boleh masuk gitu ya. Nah, jadi intinya si perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku ini dikudeta gitu ya, dikuasain oleh si Belanda gitu. Bahkan mereka sampai bikin pelayaran hongi ini. Jadi kalau misalkan ada kapal Inggris kan orang Eropa lainnya ya. Contohnya misalkan Inggris, dia mau datang ke Maluku gitu. Nah, ini diserang oleh si kapal kora-kora ini. Lu nggak boleh masuk, dihajar gitu, dihancurin kapalnya. Begitupun orang Maluku yang ada di dalam sini, kalau mereka mau punya hubungan sama orang Inggris, nah mereka dari dalam mau keluar gitu ya, ini juga dijaga ketat oleh si kapal-kapal ini, jadi dihancurin. Jadi apakah dari luar mau ke dalam atau dari dalam mau keluar, itu dipantau abis-abisan sama si VOC Belanda ini dengan kapal yang namanya kapal kora-kora ya. Ini sebenarnya kapal khas Ternate Tidore yang dibajak gitu. Dan itulah yang disebut dengan pelayaran hongi ya. Akhirnya VOC-nya mengalami masa kejayaan, makin kaya, pegawai-pegawainya juga memperkaya diri mereka sendiri. Tapi ternyata teman-teman gitu ya, yang namanya kekayaan itu akhirnya nggak menjamin kejayaan. Karena dari kekayaan itulah si VOC akhirnya runtuh. Dari korupsi gitu ya misalnya. Mereka memperkaya diri mereka sendiri sampai berlebihan lah gitu. Dan itulah nanti yang bakal menghancurkan mereka sendiri gitu. Jadi VOC itu akhirnya runtuh dengan korupsi itu sendiri gitu. Jadi VOC runtuh bukan karena diserang oleh orang Indonesia gitu ya. Karena setiap kali ada orang lokal Indonesia yang nyerang VOC itu hampir selalu gagal gitu. Dan VOC akhirnya runtuh dengan sendirinya. Ya, oke, boleh di screenshot. Ada slide yang belum di screenshot nggak? Enggak apa, udah semua. Udah semua ya? Oke, makasih. Ini Bapak stop sharing. Oke, kita balik lagi ya. Nah, itu aja dari Bapak. Jadi, mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya-tanya gitu ya di classroom atau di WA.
Sekian aja dari Bapak. Nanti videonya Bapak upload juga di YouTube. Jangan lupa sama kalian di subscribe, like, dan komen gitu ya. Kalau misalkan nanti akunnya udah rame-rame kita gedein gitu, Bapak pasang iklan ke sana, bisa dapat uang dari sana, Bapak traktir kalian deh, gitu ya. Jadi jadi akun ini tuh milik bersama lah, nanti yang Bapak upload ke YouTube ini buat bersama gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat penghasilan dari sana, kita gedein bareng-bareng, ya nanti penghasilannya buat kita bareng-bareng aja lah gitu ya. Gitu. Ya, sekian aja dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye. Yo, Bapak izin buat end. Oke.